Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, 2,3% di level 7.675. Namun investor asing tidak mencatatkan net buy untuk market reguler, malah ada net sell 48 miliar. Lalu di all market juga net sell 30 miliar. Tapi yang menarik hari ini adalah saham-saham penopang IHSG yang mana saham tersebut ternyata diakumulasi oleh investor asing. Meskipun juga ada beberapa saham yang di net sell ya, tapi kita perlu lihat guys. Jadi silahkan teman-teman dan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Jadi IHSG hari ini kenaikannya 2,3% menjadi yang terbaik di Asia guys ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang mana penopang IHSG hari ini adalah saham BBRI dan BRPT. Kemarin kita sempat bahas ya guys ya terkait saham big banks dan saham-saham konglomerasi yang mana akumulasinya memang sudah terlihat bagus. Nah hari ini kita coba perhatikan guys ya apakah memang peluang cuan itu terbuka lebar di saat saham mengalami bullish reversal. Dan teman-teman juga mungkin sudah tahu ya guys ya, karena salah satu investor besar yakni Miss Ellen May itu juga menganalisa saham ya. Beliau juga terkadang membeberkan gitu ya, beli saham apa saja di saat marketnya mulai naik dan reversal. Dan terkadang juga ada itunya guys ya, ada buy point-nya itu di mana gitu. Dia beli di average berapa itu terkadang terlihat ya di teknikalnya seperti itu. Nah, jadi investor besar juga sudah mulai mengakumulasi kembali saham big banks terutama untuk BBRI ya yang mulai dikoleksi. Dan ada yang menarik guys tentang BBRI ya. Nanti kita bahas, kita akan coba lihat dulu perkembangan dari harga minyak mentah crude oil WTI. Hari ini sangat bagus ternyata turun ya, meleset dari perkiraan kita kemarin. Kemarin kan kita lihat di end of marketnya itu naik ya untuk crude oil WTI. Berarti ada potensi market dan saham IHSG turun. Tapi ternyata di awal sesi perdagangan harga minyaknya sudah turun guys. Ya sudah mulai turun, jadi berita atau kabar baik lah untuk saham kita yang mana hari ini langsung tercermin dan saham naik gitu guys. Meskipun ya asingnya masih cukup imbang ya dengan sedikit net sell. Untuk crude oil WTI turun 3,6% di level 95 USD per barrel, Brent oil juga turun 2%-an di level 97 USD per barrel. Untuk harga gold naik 0,9% di 4.789 USD per troy ounce, dan untuk harga coal batu bara naik tipis 0,4% di 135 USD per tonnya. Untuk harga komoditas lain teman-teman bisa cek di Trading Economics ya, terutama untuk data dari aktualnya atau data secara langsung atau live-nya. Ini kan seperti ini ya sedang berjalan. Nah, sebaiknya teman-teman juga cek ketika market sedang open. Yang pertama kita bahas dulu untuk BBRI. BBRI hari ini menjadi salah satu saham penopang IHSG. Apakah diakumulasi asing atau tidak? Karena guys, di harga sekarang ya, tadi saya hitung-hitung guys ya untuk dividen yang akan diberikan oleh BRI 200 berapa guys? 209 ya kalau nggak salah guys ya. 200 ya 209 itu lumayan guys ya untuk dividennya guys. Jadi untuk BRI sudah mulai diapresiasi market dan naik 2,6% untuk hari ini di Rp3.460 per saham dengan normal akumulasi. Kita cek ada YU DXAG sebagai top buyer yang mana ini adalah investor asing. Ya, meskipun ada beberapa asing lainnya yang jualan, tapi coba kita cek ya guys ya untuk BBRI biar teman-teman langsung punya gambaran nih. Nah, jadi untuk BRI-nya ada net buy 124 miliar dari investor asing. Ini mulai reversal ya, naik harganya juga mulai naik, tapi yang terpenting naiknya adalah dengan net buy asing. Karena ketika saham BBRI-nya naik dengan dibarengi akumulasi asing, ini artinya tanda reversal yang kuat seperti itu. Jadi, teman-teman setidaknya bisa melakukan trend following di saham yang sedang naik ya guys ya. Apalagi sahamnya kan memang kemarin sempat turun dalam. Sampai di resisten sebelumnya di sekitar 3.900-an sampai di 4.000-an. Ya, ini teman-teman dapat
kenaikan sekitar 16,8% upside-nya. Jadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan dividen BRI yang mungkin, jika digabung dengan dividen interimnya, ya sekitar 8%-an lah ya. 7-8% tergantung dari average harga yang teman-teman miliki, seperti itu. Tapi memang ini menjadi kabar baik ya. Semoga benar-benar bisa rebound dan menyentuh kembali setidaknya sampai di resisten 3.900 sampai di 4.000-an karena saya cukup yakin banyak teman-teman yang nyangkut di area sana. Adapun teman-teman investor yang mungkin punya average harga yang lebih tinggi, berarti harus menunggu lebih lama nih kemungkinan untuk bisa rebound ke area yang lebih eee, tinggi lagi gitu guys ya, karena memang harus dibarengi dengan adanya katalis-katalis positif lainnya. Misalkan ekonomi kan sedang lesu nih ya, semoga nanti ada insentif ya guys ya, atau ada bantuan-bantuan UMKM dan lain sebagainya yang biasanya memang disalurkan melalui BBRI atau ada juga yang melalui kantor pos, seperti itu. Tapi kalau misalkan melalui BBRI ataupun penyaluran kredit dan lainnya ya kebijakan Pak Purbaya disalurkan melalui BBRI ya ini akan menjadi katalis positif dan menguatkan kenaikan harga dari BBRI itu sendiri. Kita lanjut ya ke saham Big Bang lainnya ada BNI yang hari ini naik 1,6% di level Rp3.740 per saham. Adanya distribusi hari ini yang terlihat dari sisi domestik. Kita lihat ada NI, SQ dan juga BB ya yang hari ini net sell sedangkan AKZP, LG dan BK tampil sebagai top buyer. Nah, ini juga menarik guys. Semoga ada akumulasi. Wah, ternyata lanjut ya guys ya di net buy asing. Untuk hari ini net buy asing di 64,2 miliar ya guys dan ini adalah akumulasi yang bagus, meningkat ya dibandingkan 3 hari yang lalu guys. Jadi untuk BBNI juga sudah mulai bisa dipertimbangkan dan kalau misal kita perhatikan di tanggal 8-nya sempat net buy 142 miliar ya. Semoga ini bisa meningkat kembali angkanya agar, teman-teman holder saham BBNI juga semangat nih untuk averaging down ya, kalau misal benar-benar sudah waktunya naik. Tapi untuk yang mau trend following, ada upside sampai di 4.600-an ya, di resisten sebelumnya itu ketika BBNI-nya sideways, sekitar 24%. Tentu saja ini lebih tinggi dibandingkan dividen yang dibagikan oleh BBNI itu sendiri. Jadi, kalau yang sudah lama di saham, baik itu swing trade, ya swing trader, ataupun dia itu trader gitu ya, scalper ataupun yang sudah trading for living itu sudah paham sekali bahwa keuntungan dari upside ya ataupun dari capital gain itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan dividennya. Kalau dividen kan kita harus nunggu setahun, misalkan beli sekarang ya nanti dapat dividen tahun depan ataupun kita beli saham-saham dividen yang akan bagi dividen, kita dapat dividen tahun ini dan kita tunggu lagi tahun depan. Seperti itu. Tapi capital gain, ya, ketika koreksi terjadi cukup dalam dan kita berani untuk buy on weakness, maka ketika sahamnya naik reversal, dia akan memberikan cuan yang lebih besar. Misal dividen 8%, ya keuntungan capital gain bisa belasan persen, bahkan puluhan persen, seperti itu. Jadi bisa berkali-kali lipat ya guys ya. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI ada kenaikan 2,3% di level 4.710 per saham. Kita cek ada small distribution dari ZP dan juga BK, tapi saya penasaran guys, bagaimana dengan asingnya hari ini? Wah, asingnya sih sudah mulai oke. Meskipun kemarin sempat net sell 201 miliar, tapi hari ini ada net buy 68,6 M. Ya, lagi-lagi meskipun net buy-nya tidak sebesar net sell kemarin ya, tapi semoga ini menjadi awal bangkitnya harga saham Bank Mandiri. Dan teman-teman yang trend following di Big Bang, saya rasa adalah investor-investor besar ya rata-rata. Kenaikan belasan persen dengan modal yang jumbo ya guys ya, itu justru akan lebih alhamdulillah ya guys ya. Sorry. Keuntungan belasan persen ya atau beberapa persen, tapi dengan modal yang besar, dengan keyakinan yang kuat itu keuntungannya akan lebih besar lagi dibandingkan dengan modal yang kecil, keuntungan puluhan persen. Ya tapi ya teman-teman juga bisa memaksimalkan gitu ya. Misalkan teman-teman ingin keuntungan yang besar, berarti modalnya pun harus besar dan persentase naiknya pun harus besar. Nah, itu keuntungan yang maksimal justru.
Kita coba lihat untuk Bank BCA. Untuk BBCA ada kenaikan 2,6% di level 6.750 per sahamnya. Ada small accumulation dari CC, BK, dan juga KZ. Ini juga cukup menarik guys ya. Untuk Bank BCA ada net buy asing 138 miliar hari ini, dan ya ini juga menjadi awal akumulasi asing di BBCA setelah bulan-bulan lalu itu di net sell besar-besaran guys. Wah teman-teman lihat ya guys ya, historis nih. Ketika BBCA-nya anjlok nih, bahkan sempat turun 6%. Ini ada net sell 4,1 triliun. Ya, 1 sampai 4 triliunan. Ini terus-menerus ya dijual, dibuang oleh investor asing. Lalu tiba-tiba market sudah mulai membaik, ya kondisi geopolitik juga sudah mulai mereda, dan saham banyak yang mengalami bullish reversal, salah satunya adalah BCA, kembali lagi asingnya masuk. Nah ini justru menjadi peluang ya guys ya, yang bisa kita tangkap, kita bisa follow the money, kita bisa follow the trend. Justru timing the market adalah penting, stay cash juga penting, kalau misalkan timingnya bagus. Kalau misalkan teman-teman take profit di harga tinggi sebelum turun, lalu tiba-tiba besoknya turun, kalian pasti akan bersyukur. Wah, alhamdulillah nih, kemarin saya sudah take profit. Ya, kemarin harganya masih tinggi, hari ini turun. Kita bisa serok lagi di harga bawah. Nah, itu kan timing the market sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang alergi dengan timing the market, ya berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia sangat sibuk ya guys ya, tidak bisa scalping, tidak bisa trading, tidak bisa pantau market secara sering ya, meskipun tidak lama gitu ya. Dia mungkin hanya menyisihkan waktu 2 menit sampai 5 menit lah. Tapi bisa dicek terus-menerus gitu. Bisa kita cek terus update beritanya, bisa kita cek terus teknikalnya. Nah, itu bisa tangkap peluang sebenarnya. Ya bisa timing di market dengan bagus. Tapi ya kembali lagi. Lalu kemungkinan kedua ya dia malas gitu guys ya. Dia malas, pengennya uangnya beranak ya, tapi belinya maunya ya kapan aja gitu. Belinya semaunya gitu. Padahal dalam beli saham kan kita tahu ya teorinya, beli bawah jual atas gitu. Beli bawah itu kapan? Beli bawah itu ya ketika terjadi krisis, ketika terjadi perang, ketika terjadi penurunan terhadap saham. Nah, itu adalah beli bawah yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena kebanyakan untuk beli di bawah itu selain takut, kadang uangnya habis karena belinya di atas gitu atau beli di harga berapapun semaunya dia. Gitu guys ya. Jadi banyak sekali tipe-tipe investor di IHSG ini. Dan kita maklumi ya, kita maklumi. Kalau misalkan melihat orang lain cuan belasan persen, puluhan persen, seharusnya kita termotivasi. Wah, orang lain kok bisa ya? Seperti itu, saya pun harus bisa. Nah, oke guys, lanjut ke saham Bumi ya. Untuk Bumi naik 7,3% di level Rp262 per saham. Kita lihat hari ini ada AKMJZP yang masuk, namun RB-nya jualan guys. Ya, sepertinya Buminya masih net sell nih, meskipun hari ini naiknya bagus ya. Dan ternyata net sell-nya 93,6 miliar untuk Bumi. Kita bahas juga BRMS ya, seperti biasa. Kita bahas semuanya guys ya. Yang satu grup kita bahas. Untuk BRMS-nya koreksi 1,15% di 860 per saham, ada distribusi nih dari BK dan juga AK. Jadi nanti kita bisa menilai ya. Misal nih ada 3 nih, Bumi, BRMS, Dewa. Yang paling menarik yang mana nih? Yang paling kencang yang mana nih? Volatilnya yang mana yang bagus? Nah, itu yang bisa kita dahulukan. BRMS-nya ternyata juga net sell jumbo 213 miliar. So untuk Bumi naik hari ini tapi net sell, BRMS-nya koreksi dan bahkan juga net sell-nya besar. Kita cek Dewanya. Jadi dua itu sudah terlihat ya. Dewa hari ini naik 10,4% di 580 per saham. Ternyata ada akumulasi di saham Dewa dari ZP dan AK. Kita cek langsung untuk saham yang satu ini. Nah, ternyata yang lebih menarik adalah dari sisi Dewa, di mana akumulasi asingnya mulai rutin dan ini bisa dijadikan alternatif ya untuk trend following karena memang sedang merangkak naik, guys. Sedang apa ya? Sedang menuju ke puncak lah ya. Jadi untuk Dewa sendiri kemungkinan bisa pulih atau rebound lebih cepat. Dan kalau misalnya kita perhatikan mulai dari tanggal 8 asingnya sudah mulai masuk ya. So ini cukup oke, terutama untuk trend following, tapi kembali lagi disclaimer on.
Semua keputusan investasi di tangan masing-masing dan jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba ada normal correction atau area higher low yang mungkin ya teman-teman nyangkut dulu gitu. Misal beli di 580, tiba-tiba harganya itu turun dulu gitu guys ya. Jadi tidak langsung naik, itu juga bisa ya. Jadi tidak tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Misalkan ya, teman-teman beli di berapa? Misalkan di 560 ya, dia naik ya, cuan nih ke 620, tiba-tiba turun lagi guys ke 510, tapi dia naik lagi ke 700-an. Seperti itu juga bisa ya. Nah, pergerakan saham kan seperti ini biasanya. Jadi, di sini di area higher low atau di fase normal correction, teman-teman bisa manfaatkan untuk tambah muatan atau teman-teman mungkin mau re-entry kembali setelah sebelumnya take profit di harga tinggi. Seperti itu guys ya untuk saham Dewa. Jadi Bumi BRMS Dewa sejauh ini yang cukup menarik itu dari sisi Bumi dan Dewa. Untuk BRMS mungkin biarkan dulu dia mengalami normal koreksi ya, atau biarkan dia turun dulu ya sedikit, nanti ketika naik lagi bisa kita serok di harga yang lebih murah. Kita lanjut ke ADMR. ADMR juga menjadi salah satu pantauan kita. Jadi congratulations teman-teman yang kemarin memanfaatkan area higher low di 1700-an untuk beli saham ADMR. Karena sudah mulai merangkak naik nih ya. Dan ADMR hari ini naik 4% di level 1915 per saham. Ada normal akumulasi dari AK, CC, dan juga ZP. Kita coba lihat untuk ADMR hari ini ternyata asingnya lanjut masuk alias net buy 15 miliar rupiah. 15,7 miliar tepatnya. Dan teman-teman perhatikan ya, sudah 2 mingguan ini ADMR di net buy asing. Nah inilah yang sering kita bahas guys. Yang pertama, tanda reversal kalau misal kita lihat dari money flow, ketika dia turun, kita harus cek asingnya masuk atau tidak. Kalau misalkan dia turun, asingnya net sell jumbo, nah itu kita pantau dulu aja ya, jangan dulu dibeli. Tapi kalau misalkan seperti ini, ya harganya turun, tapi asingnya mulai masuk alias net buy, nah ini sebenarnya mulai ada pertanda reversal. Boleh kita masukkan ke dalam watchlist. Lalu selanjutnya, harganya naik dan dibarengi dengan adanya akumulasi. Nah ini sudah tanda-tanda yang bagus. Sudah tanda-tanda yang bagus untuk kita mulai cicil buy. Dan selanjutnya, asingnya net buy terus nih. Nah, kita bisa habiskan porsi kita untuk buy saham ADMR sehingga ketika harganya naik kita bisa cuan maksimal. Ya, sejauh ini kalau misalnya kita lihat ya dari area low-nya sudah naik sekitar 11%. Jadi mungkin teman-teman cuannya ya sekitar 7-8%-an sudah oke lah ya. Sekalian kita cek juga ADRO-nya guys. ADRO-nya hari ini koreksi 1,2% ya di 2.450 per saham. Terlihat mulai sideways dan ada normal atau small distribution dari DX dan YU. Bagaimana asingnya nih di ADRO? Ternyata hari ini juga ADRO diakumulasi dan di net buy oleh asing 30 miliar. Kalau secara money flow-nya seperti ini, saya cukup yakin ada potensi ADRO-nya bahkan bisa naik lebih tinggi lagi guys ya. Jadi ya harap bersabar lah untuk teman-teman holder ADRO. Yang penting teman-teman porto ADRO-nya mungkin masih hijau lah ya kebanyakan karena pasti hold dari harga bawah. Adapun yang hold dari harga PUPS ya mohon bersabar ya. Semoga bisa naik ke average kalian. Untuk AAD-nya hari ini koreksi 1,4% di 10.300 per saham, cukup netral. Ada NIZP, YPBK yang masuk akumulasi. Jadi untuk AAD hari ini lanjut net buy 14,5 miliar dan ya net buy-nya pun menipis ya guys ya. Setelah sebelumnya di net buy jumbo atau besar-besaran. Jadi untuk AAD kalau misal ada triple top ya guys, ini kan sudah double top sebenarnya nih. Tapi kalau misal ada triple top ya mentok sampai di 10.900, teman-teman bisa pertimbangan untuk take profit. Kecuali teman-teman memang ngincar dividennya aja ya, untuk dividen investing ya silahkan lanjut hold guys karena itu pastinya berbeda gitu dengan swing trade. Di harga sekarang ya untuk swing pendek sih masih oke lah ya, tapi untuk mengincar puluhan persen saya rasa
potensinya tidak sebesar itu. Ya, jadi perlu dipertimbangkan juga nih. Ya maksimal kalau misal teman-teman mau incar sampai resisten lah ya, 13%-an ini sudah mentok lah ya. Tapi kecuali harganya naik terus, asingnya borong terus, wah itu beda cerita. Itu bisa teman-teman hold dengan harapan yang lebih cerah lah, bisa cuan puluhan persen. Lalu kita cek untuk BRPT. BRPT saham Pak PP ya. Hari ini rata-rata bagus, kenaikannya juga signifikan. Dan kita lihat BRPT dulu. Hari ini naik 11% di Rp2.440 per saham. Kemarin ada akumulasi, hari ini net sale 105 miliar. Untuk LG BK-nya masuk guys, sedangkan CCAK-nya jualan. Yang bagus itu dan di net buy ada CDIA. CDIA ya guys ya. Kita sudah ada sebenarnya di sini ya CDIA, tapi gak apa-apa guys. Kita juga mau bahas brand. Nah, ini mulai bagus ya. Teman-teman yang masih yakin dengan saham Pak PP, saya lihat sih sudah banyak yang cuan. Gitu, sudah banyak yang cuan. Mereka tinggal take profit kalau misalkan tiba-tiba turun ya. Kalau misal tiba-tiba ada berita negatif, IHSG anjlok lagi misalkan. Mereka ya tinggal buka parasut gitu. Mereka tinggal tinggal terjun payung lah ibaratnya, tinggal jualan aja. Untuk CDIA naik 13,7% di level Rp1.280 per saham dengan adanya akumulasi dari LG PDAZ. Wah, apakah yang akumulasi ini domestik ya untuk CDIA? Kita cek. Tadi kita lihat BRPT-nya net sale, CDIA coba kita cek, hari ini net sale tipis ya, 6,1 M setelah kemarin net buy 27,3 miliar. Seperti itu guys. Jadi untuk CDIA juga mulai merangkak naik nih teman-teman yang mungkin cuan ya dipantau aja sahamnya. Kalau misal tiba-tiba ada yang negatif-negatif mungkin teman-teman bisa amankan modalnya dan keuntungannya. Tapi kalau misalkan masih bagus ya semoga bisa naik lebih tinggi. Untuk brand juga naik ya, 7% hari ini di level 6.500 per saham, cukup netral. Ada ZP ODRX yang masuk guys. Net buy-nya hari ini untuk brand, brand ya. 1,7 miliar. Setelah kemarin juga net buy 5 miliar. Jadi aslinya belum begitu besar nih masuknya dan dibantu dengan adanya akumulasi dari domestik. Kita cek PTRO guys. PTRO hari ini naik 10,8% di level Rp6.650 per saham. Ada distribusi yang lumayan besar dari NI, CC, BK, dan juga AK ya guys ya. Kita cek untuk PTRO. Kemarin net buy 135 miliar, hari ini asing net sale 142 miliar. Selanjutnya kita cek cuan ya. Cuannya hari ini ada kenaikan 5,9% di level Rp1.515 per saham, ada distribusi dari YU dan juga AK. Ada beberapa asing yang masuk sebenarnya di saham cuan, guys. Jadi hari ini net buy lagi, meskipun tidak besar seperti kemarin ya. Kemarin itu di 131 miliar, hari ini hanya 10,5 miliar saja. Tapi lumayan bagus untuk kenaikannya, teman-teman yang trend following pasti sudah cuan puluhan persen nih dari saham-saham Pak PP. Mungkin ada yang ada yang selektif ya. Mungkin ada yang cuannya hanya di PTRO, mungkin hanya ada di Cuan, Gosko dan lainnya ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana yang sesuai selera nih berdasarkan analisa teman-teman. Jadi, setelah menonton analisa ini, kan banyak nih sahamnya. Nah, teman-teman pun memang harus memilih gitu berdasarkan keputusan masing-masing saham mana yang prefer untuk saya masuk, saham mana yang prefer untuk saya beli gitu. Jadi teman-teman tahu resikonya, teman-teman tahu sahamnya, mana yang terbaik untuk kalian beli ya itu silahkan dieksekusi. Dan lagi-lagi ya disclaimer tidak ada ajakan jual beli di video ini adalah murni analisa pribadi guys ya. Jadi silahkan teman-teman ambil keputusan sendiri dan memang keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Selanjutnya kita bahas saham Ratu. Ratunya naik 15,9%. Ini adalah kenaikan yang cukup tinggi di level 7.075 per saham dengan normal akumulasi. Tapi jika kita perhatikan, yang akumulasi besar ini justru domestik ya, ada PD dan AZ. Sedangkan asingnya hanya net buy 100 jutaan saja. Kita cek untuk rajanya. Rajanya naik 5,8% di Rp4.900 per saham. Bahkan ada distribusi nih dari CC dan CD. Sedangkan AZXL-nya masuk akumulasi. So, untuk Raja Ratu juga bisa dipantau ya.
Oke guys, lanjut kita akan rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ternyata ada BBCA, BBRI, lalu ada emas, Bank Mandiri, BBNI. Wah, 4 big banks ini mulai di net buy asing. Ini adalah pertanda baik ya guys ya untuk market saham kita. Lalu ada ESA, Medco, MDKA, UNTR, Adrobul, lalu ada SEMP, Dewa, Astra International, TINS, INDF, ITMG, ADMR, dan AADI. Sedangkan saham-saham yang paling banyak di net sell asing hari ini ada BRMS, PTRO, BRPT, Bumi, Tepia, lalu ada IMPC, INRG, Inet, Antam, Telkom, Bufa, lalu ada DSSA, Koin, Aman Mineral, Goto, Wifi, MBMA, NSS, dan VKTR. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.